Halo teman-teman, remaja adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya. Namun saat ini penyalahgunaan napsa menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Lalu apa itu napsa? Bagaimana dampaknya bagi kita? Mari kita simak videonya. Napsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dari zat adiktif lainnya. Zat-zat ini berbahaya jika disalahgunakan. Sarah adalah seseorang siswa yang aktif dan memiliki banyak teman. Namun suatu hari ia berada dalam situasi yang berbahaya. Wih, capekku banyak nak tugas. Coba kali ini dong, coba kali. Aman gini kan? Ini Sarah aja kok begitu. Napsa itu banyak sekali ini nabung nih. Kenapa kan? Ya aku coba-coba itu karena itu termasuk napsa bisa membuat ketergantungan, baru bisa merusak paru-paru, jantung sama hati kita. Iya kok. Iya. Rokok adalah gulungan tembakau yang dibakar lalu dihisap asapnya. Rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat merusak tubuh. Salah satu zat utama dalam merokok adalah yaitu nikotin, di mana zat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan. Kandungan berbahaya dalam rokok antara lain yang pertama itu nikotin, yang dapat menyebabkan kecanduan dan meningkatkan detak jantung. Yang kedua, tar, yaitu dapat merusak paru-paru dan menyebabkan kanker. Karbon monoksida, yaitu mengurangi oksigen dalam darah. Adapun dampak merokok yaitu yang pertama gangguan paru-paru, yang kedua penyakit jantung, yang ketiga kanker paru-paru, yang keempat gangguan pernapasan, dan yang terakhir yaitu dapat merugikan orang di sekitar, yaitu perokok yang pasif. Apa? Ini ada Nggak boleh begitu Mega. Barang bagus ini. Nggak boleh Mega. Coba nih, sedikit dulu. Enak Ji. Enak wih. Enak. Wih, apa itu ini? Telepon ke polisi nah. Wih, ada orang pakai. Narkotika dan obat penenang adalah zat yang memengaruhi sistem saraf pusat manusia. Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat mengurangi rasa sakit, menimbulkan rasa nyaman atau euforia, serta menyebabkan perubahan kesadaran. Dalam dunia medis, narkotika digunakan untuk tujuan pengobatan, misalnya untuk mengurangi nyeri pada pasien setelah operasi atau pada penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan tanpa pengawasan dokter, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan, merusak kesehatan tubuh, dan mengganggu fungsi otak. Remaja sangat rentan karena rasa ingin tahu yang tinggi. Sekali mencoba, bisa sulit berhenti. Aku kena di sana. Wih, tidak Ji. Aku tuh tanda-tanda. Tidak ada Ji. Jangan kita ini. Dikonsumsi kok obat terlarang. Tidak. Astagfirullah. Ini kok enggak nunggu. Tanya kok itu sana bapakmu ada. Kenapa ini? Saya wajib larang Om. Apa? Dipakai kau bawa? Kupuru mana? Bapak, nanti itu tadi temanku gula-gula Ji, makanya aku makan nih. Nah, bukan gula-gula ini anu ini obat terlarang. Tapi nanti temanku gula-gula Ji. Bukan. Beraca kau lagi tuh kalau minum kau lagi beginian. Sudah nih. Pertama, dampak narkotika bagi tubuh. Narkotika dapat memengaruhi kerja otak dan sistem saraf sehingga menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Contohnya, kerusakan otak, seseorang sulit berpikir jernih dan sulit berkonsentrasi. Yang kedua, gangguan jantung dan pernapasan. Napas menjadi tidak teratur dan jantung bekerja tidak normal. Yang ketiga, tubuh menjadi lemah, mudah sakit dan daya tubuh menurun. Keempat, ketergantungan atau kecanduan. Ingin terus menggunakan narkotika. Dampak penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkotika. Jika narkotika digunakan tidak sesuai aturan atau tanpa pengawasan medis, maka akan menimbulkan dampak buruk dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya A. Dampak kesehatan, kerusakan organ tubuh seperti otak, hati, dan paru-paru, gangguan tidur dan kehilangan nafsu makan, risiko penyakit serius. Yang kedua, dampak psikologis atau mental, mudah marah dan emosi tidak stabil, cemas atau depresi, sulit berkonsentrasi.
aku bikin. Enggak di. Coba lu apa? Enak tuh? Iya nih. Menghirup lem merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan zat yang berbahaya bagi kesehatan. Lem termasuk dalam kelompok zat inhalansia, yaitu zat kimia yang uapnya dapat dihirup dan dapat mempengaruhi sistem saraf kerja otak. Dalam lem terdapat berbagai bahan kimia berbahaya seperti toluena dan pelarut lainnya. Zat-zat tersebut sebenarnya digunakan untuk keperluan industri, bukan untuk dikonsumsi manusia. Ketika seseorang menghirup uap lem, zat kimia tersebut akan masuk melalui paru-paru, kemudian diserap ke dalam aliran darah dan akhirnya sampai ke otak. Akibatnya, orang yang menghirup lem biasanya akan merasakan pusing, melayang, dan kehilangan keseimbangan, serta kesulitan berpikir dengan jelas. Efek ini terjadi karena zat kimia dalam lem menekan kerja sistem saraf pusat di otak. Selain itu, kebiasaan menghirup lem juga dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Jika dilakukan secara terus-menerus, kerusakan ini dapat berdampak pada penurunan kemampuan berpikir, gangguan daya ingat, serta perubahan perilaku seseorang. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol yang dihasilkan melalui proses fermentasi atau penyulingan bahan seperti buah, biji-bijian, atau gula. Alkohol dalam minuman tersebut dapat memengaruhi sistem saraf manusia sehingga dapat mengubah cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Minuman keras biasanya dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kadar alkoholnya. Ada yang berkadar rendah seperti bir, dan ada juga yang berkadar tinggi seperti vodka atau whisky. Semakin tinggi kadar alkoholnya, maka semakin kuat pula pengaruhnya terhadap tubuh. Jika dikonsumsi secara berlebihan, minuman keras dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan. Beberapa dampaknya antara lain gangguan dalam fungsi hati, kerusakan otak, menurunnya kemampuan berpikir, serta meningkatkan risiko kecelakaan karena berkurangnya kesadaran dan konsentrasi. Selain itu, kebiasaan mengonsumsi alkohol juga dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Bagi remaja, konsumsi minuman keras sangat tidak dianjurkan karena tubuh dan otak masih dalam masa perkembangan. Alkohol dapat mengganggu proses perkembangan tersebut dan mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami bahaya minuman keras dan memilih gaya hidup sehat dengan menghindari konsumsi alkohol, menjaga pola makan yang baik, berolahraga secara teratur, serta melakukan kegiatan positif yang bermanfaat. Dampak penyalahgunaan nafsa yaitu yang pertama dapat merusak otak, yang kedua gangguan jantung dan paru-paru, yang ketiga dapat menyebabkan prestasi menurun, yang keempat dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, yang terakhir masalah hukum. Untuk menghindari bahaya nafsa, kita bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, memilih teman yang baik. Yang kedua, menolak ajakan dengan tegas. Yang ketiga, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Yang keempat, mendekatkan diri kepada keluarga. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan sekolah. Rehabilitasi nafsa adalah proses pemulihan bagi individu yang mengalami ketergantungan pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu individu mengatasi ketergantungan, memulihkan kesehatan fisik dan mental, serta membangun kembali kehidupan yang seimbang dan produktif. Proses rehabilitasi biasanya melibatkan beberapa tahap seperti yang pertama detoksifikasi, yaitu menghilangkan zat-zat berbahaya dari tubuh. Yang kedua terapi fisik, memulihkan kesehatan fisik. Yang ketiga terapi psikologis, mengatasi masalah mental dan emosional. Yang keempat terapi sosial, yaitu membangun kembali hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Yang terakhir edukasi, yaitu memberikan pengetahuan tentang nafsa dan cara mencegah kekambuhan. Rehabilitasi nafsa bisa dilakukan di lembaga rehabilitasi, rumah sakit, atau bahkan di rumah dengan bantuan konselor. Yang terpenting adalah individu tersebut mau dan berkomitmen untuk pulih. Penggunaan nafsa bisa jadi awal dari kehancuran hidup. Nafsa bisa menyebabkan ketergantungan kuat, merusak otak, hati, jantung, dan organ vital lainnya. Selain itu, nafsa juga bisa bikin kamu kehilangan hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Dampaknya juga luas, bisa bikin kamu kehilangan pekerjaan, sekolah, bahkan kebebasan karena masalah hukum. Banyak orang sudah sembuh dari nafsa dengan bantuan rehabilitasi dan dukungan. Rehabilitasi bisa membantu kamu mengatasi ketergantungan, memulihkan kesehatan, dan membangun kembali hidup. Ada juga kelompok dukungan dan konselor yang bisa membantu kamu melewati proses ini. Kamu tidak sendirian, ada banyak sumber daya yang bisa membantu. Jika kamu atau orang terdekatmu butuh bantuan, jangan ragu untuk mencari pertolongan.